Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita mereaction video-video TikTok. Video yang akan kita reaction tidak terlalu random. Memang ada beberapa yang random. Namun ada nanti beberapa dari satu akun. Nanti akunnya dari seorang abang-abang dia marga Tarigan. Nanti saya akan muat pada video yang akan kita reaction. Dan tentu ini videonya lumayan bagus. Maka pastikan kalian menonton sampai selesai supaya kalian tidak penasaran dengan isi video yang kita reaction secara bersama-sama. Mari langsung aja kita ke videonya. UIN Palu usulkan Menteri Agama Nasaruddin Umar raih Nobel Perdamaian. Beliau memang layak untuk mendapatkan Nobel Perdamaian. Bayangkan, dia satu-satunya Menteri Agama di negeri ini yang bisa mencium dua paus yang berbeda, menurunkan angka perceraian dengan tepuk sakinah, menekan angka intoleransi hanya dengan ganti istilah jadi kesalahpahaman. Belum lagi kurikulum cinta yang katanya mampu memperbaiki moral anak bangsa, meski tak mampu memperbaiki moral staf sus Kementerian Agama. Kalau beliau nggak layak, saya nggak tahu lagi deh siapa yang layak. Intinya jangan dibesar-besarkan lah. Ya, teman-teman, berarti Nobel Perdamaian itu sebagai pertanda bahwa dia orang yang memiliki toleransi yang sangat tinggi lah dan memiliki sikap damai yang luar biasa ya. Kalian bisa juga cari nanti di internet. Nobel Perdamaian itu seperti apa. Ya, tapi dari narasi abang ini tadi sebenarnya dia itu bukan pro kalau saya perhatikan. Tapi dia justru akhirnya ada tadi kalimat itu dia mengurangi perilaku-perilaku intoleransi dengan kesalahpahaman. Wah, itu sebenarnya dia sindir gitu. Aduh, oke, kita lanjut pada video berikutnya. Viral lagi, anak Menteri Keuangan Purbaya sebut orang Indonesia mabuk agama. Astaga, cil, mulutmu itu kayak nggak punya rem loh. Jangan fitnah lah, nggak ada yang namanya mabuk agama. Cuman memang ketika iman sudah terlalu tinggi, kadang-kadang akal logikanya ditinggal biar jangan ganggu gitu loh. Makanya kalau ada perbedaan pendapat langsung tegang, langsung demo. Kalau dikritik nggak terima langsung diparani. Ya cuman jangan dibesar-besarkan lah. Ya, apa yang disampaikannya ini ya butuh memang orang-orang yang ini ya, orang-orang yang berani untuk speak up bahwa memang ada orang-orang yang mabuk agama, ada orang-orang yang mabuk agama. Ya kita nggak bisa mengatakan bahwa dia agama ABC, tapi memang ada. Akhirnya ya dengan atas nama agama kalau boleh menguasai segala sesuatu hanya dengan nama agama. Kalau boleh mengatur segala sesuatu peraturan hanya dengan nama agama. Nah, gitu. Kalau boleh ya menguasai gitu, segala sesuatu hanya dengan atas nama agama. Itu salah satu ciri-ciri orang-orang yang mabuk-mabuk agama itu. Kita lanjut pada video berikutnya. Ilmuwan klaim lemak babi lebih sehat dari sapi. Masuk 10 makanan paling bergizi di dunia. Wah, nggak bisa dipercaya. Ini ilmuannya fix ngajak ribut sih ini. Dan kepada akun Katolik garis lucu. Wah, Anda maksudnya apa buat postingan seperti ini? Bahkan sampai buat link beritanya begitu, maksud Anda apa? Anda ingin mempromosikan daging babi gitu. Apakah Anda berpikir bahwa daging babi selama ini kurang mahal? Tolong, stop promosikan. Kita nggak mau harga babi makin mahal, bos. Ya ini dengan daging babi ya. Ya, tadi di awal itu saya kira dia ini berarti dia ini nggak setuju gitu loh. Tapi ternyata dengan dia menyindir endingnya akhirnya bahwa ya sebenarnya banyak orang yang mengatakan takut babi tapi jangan sampai apa ya? Jangan sampai terlalu sering dipromosikan tapi nanti itu akan mengakibatkan lebih mahal harganya. Ternyata abang ini suka daging babi dia ini. Ini kan orang Batak, mereka Tarigan. Jadi kelihatan di ada label di namanya itu di videonya kan kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Untuk saudara-saudariku yang ada di Jepang, kalau boleh memberi saran nih, ada beberapa tindakan yang bisa kamu lakukan ketika kamu bertemu fenomena seperti yang di video tadi secara langsung. Sebagai contoh, pura-pura tidak lihat, pura-pura anggap mereka tidak ada, beraktivitas seperti biasa, seperti tidak ada gangguan. Semua itu bisa kamu lakukan, kecuali bertanya kepada mereka, izinnya kamu ibadah di sini mana? Nah, gimana menurut pendapat kalian teman-teman mereka yang ada di Jepang ini? Makanya saya setuju kalau Jepang itu memberikan apa ya? Memberikan penegasan kepada imigran-imigran yang datang atau yang ada di Jepang karena itu cukup meresahkan sebenarnya bagi warga Jepang itu sendiri. Karena warga Jepang kita tahu sendirilah soal ketertiban, kebersihan mereka itu betul-betul sangat jaga. Ya, makanya mereka akan menjadi negara-negara yang lebih maju lah daripada kita. Gitu. Bagi saya lebih baik lah itu daripada kita akhirnya. Kita lanjut pada video berikutnya.
Kasus bullying di sekolah lagi-lagi makan korban jiwa. Kali ini kejadiannya di Grobogan, Jawa Tengah. Korbannya adalah Angga Bagus Perwira, umur 12 tahun, siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Geyer. Angga ditemukan meninggal dunia di dalam kelas pada 11 Oktober 2025 setelah diduga jadi korban perundungan oleh teman-temannya. Yang bikin miris, 2 bulan sebelumnya, Angga udah sempat melapor ke pihak sekolah karena dibully. Tapi entah kenapa pihak sekolah kayaknya cuma nganggep enteng masalah itu. Udah diselesaikan secara internal, kata kepala sekolah Sukatno seolah kasusnya udah kelar. Padahal faktanya Angga tetap dibully dan akhirnya kehilangan nyawa. Kejadiannya bermula pas jam tambahan alias kegiatan kokurikuler. Angga dan pelaku lagi bersih-bersih kelas, terus si pelaku mulai ngejek. Dari situ ribut pertama pecah, sempat dipisahin sama temen-temennya. Tapi gak lama kemudian mereka berantem lagi di lantai atas sekolah. Setelah perkelahian kedua itu, Angga jatuh kejang-kejang dan gak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke UKS dan Puskesmas Geyer, tapi sayangnya udah meninggal dunia. Hasil autopsinya ada patah tulang di kepala dan leher bagian atas, juga penggumpalan darah di otak akibat benturan benda tumpul. Polisi langsung turun tangan, olah TKP, periksa sekitar 17 saksi termasuk guru dan siswa. 2 siswa udah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukumnya jalan sesuai aturan karena pelakunya masih di bawah umur. Keluarga Angga jelas minta keadilan. Mereka ingin pelaku dihukum seadil-adilnya. Nah, yang bikin miris ya itu tadi. 2 bulan sebelumnya nenek Angga udah sempat ngadu ke sekolah soal bullying yang dialami cucunya. Tapi pihak sekolah cuma kasih bimbingan ke pelaku dan nganggep masalah udah selesai. Mereka udah baikan, udah berteman lagi kok, kata kepala sekolah. Pihak sekolah bilang kasus yang sekarang pelakunya beda sama yang bully 2 bulan lalu. Pihak sekolah ngaku kecolongan karena saat kejadian itu lagi jam istirahat di luar pengamatan para guru. Kami sangat menyesal dan memohon maaf hal itu bisa terjadi. Kami percayakan penanganan kasus ini kepada kepolisian. Tapi come on, cuma dikasih bimbingan doang buat pelaku bullying. Gimana mau jerah, Pak? Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI nyebut bahwa pada awal tahun 2024 terdapat 141 kasus kekerasan terhadap anak dan hampir separuhnya terjadi di satuan pendidikan. KPAI juga bilang faktor pembiaran atau lemahnya pengawasan adalah salah satu penyebab kekerasan di lingkungan pendidikan. Guru BK sering nggak tahu harus ngapain. Sekolah juga lebih sibuk jaga nama baik daripada lindungi murid. Banyak sekolah juga masih nggak kooperatif, padahal udah jelas aturannya. Permendikbud nomor 46 tahun 2023 soal pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Tapi nyatanya regulasi itu masih banyak yang anggap angin lalu. Akibatnya anak-anak terus jadi korban. Namanya juga anak-anak, cuma bercanda doang, kata mereka. Padahal dari candaan kayak gitu banyak yang trauma, bahkan kehilangan nyawa. Kasus Angga ini bukti nyata betapa tidak amannya kondisi anak-anak di sekolah. Harusnya sekolah ini jadi tempat belajar dan tumbuh, tapi malah berubah jadi tempat yang penuh ancaman. Begitu ada kasus bukannya lindungi korban, malah sibuk klarifikasi sana-sini. Kultur pembiaran kayak gini yang bikin kekerasan terus berulang dari satu sekolah ke sekolah lain. Selama sekolah lebih takut reputasinya rusak daripada anaknya disakiti, anak-anak bakal terus jadi korban. Anak-anak punya hak buat aman, belajar, dan tumbuh tanpa rasa takut. Stop normalisasi bullying. Teman-teman, soal bully ini udah terlalu sering ya saya lihat di internet. Biasanya ada mereka pukul teman mereka pulang sekolah, ada yang gebuki temannya, terus yang selainnya malah sorak-sorak, malah bilang nanti oh dia nggak berani melawan lah dan lain-lain. Sehingga ketika mereka melihat teman mereka yang lemah, ya itu menjadi alasan bagi mereka untuk makin memukul orang itu gitu loh. Dan itu bully, apalagi itu dengan apa ya, melakukan dengan tindakan, apalagi hanya dengan kata-kata, itu juga kan menyakitkan sekali. Jadi jangan pernah menormalisasikan tindakan bully atau sikap bully atau kata-kata yang membuli sesama. Jangan pernah, karena itu sangat-sangat fatal dan menyakitkan bagi orang yang menjadi korban. Gitu ya. Negara kita sekarang ini tidak dijajah oleh Amerika mboten. Dijajah Cina mboten, tapi dijajah oleh bangsa-bangsa Arab. Itu yang menjajah kita. Mereka menjajah kita. Satu, kita dijajah dengan bahasanya. Wong Jawa niku bahasanya niku kali sepuh mbah, pak, de, bude, iyu, le, mas. Nggih.
Dek, nak niku basa Jawa Pak Polisi. Tapi kenapa sekarang niku wonten akhi uhti enten antum? Ente iki mboten usum bagi wong Jawa. Mboten usum. Wong Jawa niku panggih kali Pak Polisi nggih, Pak. Kali Gus Misah Gus Madian niku sebutan janji Jawa. Wong Jawa tidak kenal dengan sebutan Habib, mboten tenan. Ini teman-temannya bukan orang Kristen yang berkata, bukan orang yang pro Kristen yang berkata, tapi ya itu dari ya Ustadz sendiri yang berkata lah. Bapak ini tadi dia menyampaikan bahwa ini yang menjajah kita itu ya. Dan kalian tahu sendiri dengan cara apa menjajah. Kalau kita melihat ya di Arab sana mereka yang beragama Islam contohnya, justru mereka itu lebih terbuka pemikirannya, lebih modern dan seperti musik. Di video kemarin juga dari Gerakan Peace ID kan yang kita reaction soal di Aceh yang mereka menolak musik. Tapi justru kalau di Arab sana mereka justru terbuka kok dengan hal-hal seperti itu. Kenapa di Indonesia? Nah, Indonesia beda sendiri. Walaupun di beberapa tempat tertentu juga mereka mau menerapkan. Apakah jangan-jangan ini seperti yang di video sebelumnya tadi? Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Kalau kalian mau melaporkan Syedis, jangan ke Indonesia, tapi langsung ke sini. Ada namanya ICE, US Immigration and Custom Enforcement ini. Nah, di sini ada alamat emailnya di Los Angeles ini ya. Nah, kemudian masukkan dia punya apa namanya itu zilenya apa yang sering dia buat memungut-mungut koin donasi itu. Ntar ya aku buka dulu. Nah, itu kirimkan linknya sama aku boleh nggak? Biar teman-teman rekam lagi. Ya. Rekam Boleh, teman boleh. ya Bang gitu ya. Ya, sebelum Bang Rudi lanjut, tolong kirimkan linknya ke saya bisa nggak nanti? Kan ada nomor HP ku samamu kan, Bang? Oke, Aku bisa, jarang-jarang bisa, panggil bisa. abang sama Muloa, ya. Nanti kirimkan sama aku linknya, biar ku sebarkan, biar kita bisa follow up itu, walabu. Bang Rudi. Oke? Kau jangan panggil-panggil abang, nanti kau jatuh cinta pula sama aku. Lanjut, walabu, lanjut. Ya, Bang Rudi. Itu kan tadi kan mau melaporkan. Itu kan enggak gini. Yang saya tanya alamat lengkapnya bisa nggak saya catat sekarang? Bisa nggak? Tunggu. Sebentar dulu, sebentar. Ya, saya tulis sekarang ini. Tunggu, ini aku terangkan dulu biar cepat dia. Ini yang dikatakan itu ya, bahwa dia kan di setiap live-nya itu kan ada ini. Besarkan dong, besarkan full dong. Besarkan full ini. Bentar. Besarin fullnya. Nah, ini ya si Rudi, Pak Yohanes Rudi ya namanya ini sebenarnya, atau siapa namanya. Bagi saya ya ini sudah ujaran kebencian kepada sesama. Saya tidak peduli mau dia hamba Tuhan, mau dia kepada sesama yang bukan hamba Tuhan, ya, tapi dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Hanya karena Edis TV tidak setuju dengan dia tidak sepemahaman dengan Edis TV, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Dan ini untuk teman-teman kita yang beragama Kristen, jangan ditiru. Sikap atau tindakan seperti ini sangat konyol teman-teman. Bukan saling membela Edis TV-nya, tapi melakukan dan merencanakan kejahatan bagi sesama itu sangat-sangat konyol, dan itu tindakan yang tidak dibenarkan oleh Alkitab. Apalagi Bapak ini kan sosok nanti kalau di VT-nya juga, video-videonya ya menyampaikan firman Tuhan, mengungkapkan fakta. Tapi apa ya, dia sendiri juga melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak benar gitulah. Tindakannya seperti ini mungkin dia anggap bahwa banyak yang pro dengan dia, banyak yang memuji dia gitu. Tapi apakah pujian manusia cukup untuk menyatakan bahwa tindakannya benar? Enggak. Alkitab menjadi patokan hidupmu Pak ya. Rudi Iskariot, ada Iskariotnya lagi namanya ini. Lama-lama jangan-jangan dia nanti yang mengkhianati juga imannya sendiri. Karena jujur aja saya agak kesal dengan Bapak ini, caranya itu loh menanggapi Edis TV. Namanya Edis TV kan, dia kan nggak oke lah, beda pemahaman, beda penafsiran. Udah biarkan aja dia. Tuh juga dia kalau memang dipakai Tuhan melayani dengan caranya itu, ya udah biar aja dia. Lakukan juga punyamu gitu loh. Nah, kenapa malah usik-usik Edis TV? Akhirnya kan dia seolah-olah tadi ini kan di grupnya teman-teman yang beragama Islam. Ya menjual sesama yang beriman dengan dia sendiri gitu. Apakah itu benar? Ya kalian bisa komen-komen lah. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai detik ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kalian semua diberkati oleh Tuhan, dan
Kalau kalian suka silahkan berikan like kalian, silahkan komen apa yang menjadi tanggapan-tanggapan kalian tentang video yang sudah kita reaction, apa yang menjadi masukan kalian untuk channel ini, untuk video-video ini. Semoga kalian terus juga diberkati lewat video-video yang kita reaction, dan kita terus merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan di setiap harinya. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.